Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Aidun mubarak. Ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Wa taqabbalallahu minna wa minkum at-ta'at wa shalihal a'mal wal akhlaq. Shadiqu iblis. Hari ini kita akan menceritakan tentang seseorang yang dikenal dengan nama Shadiqu iblis. Ya, karena memang dia telah menjadi kawan atau teman daripada iblis. Orang ini hidup pada masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini kalau sekarang semacam gubernur, ya pokoknya bukan dia sebagai pemimpin tertinggi dari umat Islam. Kalau pemimpin tertinggi kan namanya khalifah. Nah, di bawahnya khalifah nanti ada amir dan seterusnya ke bawah. Nah, Hajjaj bin Yusuf ini punya anak buah banyak di istananya. Salah satunya ini yang akan kita ceritakan. Dalam kitabnya tidak disebutkan siapa nama dari lelaki ini. Akan tetapi kisahnya dimulai ketika dia berpapasan dan melihat dengan seorang jariyah. Jariyah adalah seorang pelayan perempuan yang juga bekerja di tempat ia bekerja juga. Jadi di istana Hajjaj bin Yusuf. Singkat cerita, lelaki tersebut jatuh hati dan berambisi untuk dapat memiliki jariyah tersebut. Nah, di hari yang lain terjadi peristiwa ada seorang lelaki lain membawa madu dan kemudian madunya tumpah di dekat lelaki yang nantinya akan menjadi Shadiqu iblis. Ketika madu tersebut tumpah, banyak anak-anak di sekitar situ yang berhamburan untuk segera mengambil dan juga menjilati madu yang sudah terjatuh tersebut. Ya, kalau zaman sekarang kayak bocah-bocah kecil ngelihat ada permen atau jajan-jajan berserakan gitu kan, pada rebutan. Nah, bocah-bocah kecil tersebut karena mereka muslim, mereka serentak rame-rame mengucapkan akhzallahu iblisa, yang mana artinya itu adalah doa melaknat iblis. Artinya semoga Allah menghinakan iblis. Nah, lelaki tersebut melihat bocah-bocah tadi menghina iblis, dia tidak terima. Dia mengatakan kepada bocah-bocah tadi, jangan engkau hina iblis, tapi bilangnya, ya lelaki tadi bilang, tetapi bilangnya jazallahu iblisa khaira. Semoga Allah memberi balasan kebaikan terhadap iblis. Ya, dia melanjutkan perkataannya, karena kalian bocah-bocah dapat makan madu ini adalah gara-gara iblis yang telah berbaik hati kepada kalian sehingga dia memberi kalian madu ini. Nah, sejak peristiwa tersebut, yakni dia membela iblis, dia mengatakan semoga Allah membalas kebaikan kepada iblis, dia berkata demikian, maka iblis menjadi senang. Iblis menjadikan lelaki tersebut memiliki pangkat kehormatan tersendiri bagi iblis. Artinya apa? Nanti suatu saat jika lelaki tersebut membutuhkan bantuan, maka lelaki tersebut tinggal bilang atau memanggil nama iblis tersebut, maka iblis akan datang dan mengabulkan hajat permintaan dari lelaki tersebut, permintaan apapun itu. Jadi bukan seperti dalam cerita-cerita Aladin ataupun jin-jin yang lain yang dapat mengabulkan hanya 3 permintaan, ini enggak. Jadi banyak permintaan enggak masalah, pokoknya kalau butuh bantuan tinggal panggil nama iblis, nanti iblis datang dan akan membantu permasalahan dia. Nah, hari berlalu, malam berganti, banyak dari permintaan dia yang telah terkabul, dan juga dia istilahnya memberi bantuan juga kepada orang-orang di sekitarnya, di masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang sakit pincang atau sakit buta atau sakit apapun, datang ke lelaki tersebut. Nah, nanti lelaki ini, teman iblis ini akan memanggil iblis dan meminta supaya iblis menyembuhkan penyakit orang-orang tersebut. Nah, dan
berhasil disembuhkan atas izin Allah tentu. Sehingga masyhur terkenal lelaki tersebut dengan sebutan Shadiqu Iblis, temannya iblis. Karena setiap kali dia butuh apa, punya hajat apa, dia akan memanggil iblis dan keperluan atau hajatnya tersebut akan terpenuhi, terkabulkan. Nah, pada suatu ketika lelaki ini jadi keinget bahwa oh ya, saya akan ingin mendapatkan wanita atau jariyah yang tadi dia temenin itu kan. Nah, maka dia bilang kepada iblis supaya mendatangkan wanita yang dia cintai itu, yang dia sukai pada malam hari ke rumahnya. Jadi kan kalau siang dia kerja di istananya Hajjaj. Nah, nanti kalau malam pulang ke rumah. Nah, ketika malam ini dia minta supaya iblis menggondol atau membawa terbang wanita yang dia cintai tadi, dibawa ke rumahnya. Nah, akhirnya dimasukkan ke rumahnya, dibawa ke kamar dan zina. Terjadi perzinahan ya, dizinai sama lelaki tersebut. Setiap malam seperti itu. Jadi setiap malam iblis akan membawa wanita tadi dan zina. Nah, sampai akhirnya Hajjaj bin Yusuf, sang gubernur tadi ya, melihat wanita tadi murung, semacam depresi, tertekan seperti itu. Ditanya, kenapa kamu terlihat murung dan tertekan, sedih seperti ini? Si wanita tadi, jariyah tadi, menceritakan bahwa dia setiap malam dibawa oleh suatu makhluk dan dibawa ke rumah lelaki tadi. Dia nggak ngerti kalau ternyata lelaki tadi adalah juga anak buahnya Hajjaj bin Yusuf, gitu kan. Kalau ngerti kan tinggal bilang. Nah, akhirnya Hajjaj, oke, kalau gitu nanti kalau terjadi lagi peristiwa itu, kamu dibawa lagi sama makhluk yang tidak kamu tahu itu, ini bawa alat pewarna ini. Jadi kalau zaman sekarang mungkin semacam cat gitu kan. Ini bawa alat untuk menandai rumah dari si lelaki hidung belang tadi. Nah, beneran waktu malamnya si wanita tadi dibawa oleh iblis berjumpa dengan lelaki hidung belang tadi. Dan setelah sampai di rumahnya, tanpa ngerti lelaki tadi bahwa pintu rumahnya telah diwarnain sama jariyah tersebut, sama wanita tadi. Nah, sehingga keesokan harinya Hajjaj memerintahkan pasukannya untuk mencari di mana tuh rumah yang pintunya ada cat atau warna yang khusus tadi. Jadi catnya atau warnanya itu khusus dari Hajjaj. Orang lain nggak ada yang punya warna seperti itu. Nah, ketemu, ternyata rumah lelaki hidung belang tersebut ketemu dan ditangkap. Pas di jalan, sudah sampai di depan Hajjaj, dibawa sampai ke tempatnya Hajjaj bin Yusuf. Di hadapan Hajjaj ternyata diselamatkan sama iblis. Iblis membawanya terbang entah kemana, hilang, raib. Dan sejak saat itu nggak ada lagi kabarnya dia, entah muncul di mana, nggak ada kabarnya lagi. Nah, seandainya Hajjaj bin Yusuf tahu di mana dia, pasti akan dicari dan pasti dibunuh. Karena Hajjaj bin Yusuf ini sangat kejam. Bahkan kaum muslimin yang tidak memiliki perlawanan militer, ribuan orang dibunuh tanpa adanya sebab peperangan. Nah, jadi lelaki ini memiliki kedekatan yang sangat intens dengan iblis, sampai iblis mengabulkan banyak permintaannya dan menyelamatkan ketika dia sudah nyawanya di ujung tanduk, dibawa terbang entah kemana. Karena apa? Sebab lelaki tadi melakukan satu tindak kekufuran ya. Jadi lelaki tadi memuji iblis, mengatakan bahwa semoga Allah memberi kebaikan, membalas kebaikan kepada iblis ya. Dengan sebab itu, dengan sebab mengucapkan satu kalimat kufur tadi, iblis menjadikannya sebagai orang yang memiliki kedekatan dengan dirinya ya. Nah, maka pesan dari cerita ini adalah jangan sekali-kali mudah percaya, mudah tertipu dengan orang yang berpenampilan seperti orang yang dapat menyembuhkan penyakit macam-macam, tapi tidak memiliki tanda-tanda kesolehan, ketaatan, ibadah kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, dapat melawan jin dan lain sebagainya, akan tetapi agamanya rusak. Nah, maka orang yang seperti itu bukan seorang wali, bukan seseorang yang bertakwa dan sholih. Jangan mudah percaya dengan omongannya. Jangan cepat-cepat membenarkan apa yang dia katakan. Bisa jadi dia menyampaikan suatu kekufuran, kesesatan, namun karena dia dibantu oleh syaitan atau iblis sehingga dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.